saya akan mewawancarai kepala sekolah saya karena bukti nyata untuk praktek demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Perkenalkan, kepala sekolah kami Bapak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nur Hadi hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih ya Pak Nur Hadi sudah meluangkan waktu buat saya untuk mewawancarai hari ini. Nah, kira-kira hari ini sehat nggak Pak Nur Hadi? Ya sebetulnya agak kurang sehat, tapi ya setelah sampai sekolah ya alhamdulillah sudah lebih segar. Ada imun-imunnya yang membuat semangat ya Pak Nur Hadi ya. Haruslah. Gitu ya. Haruslah. Kalau apa namanya di sekolah kan melihat tatapan anak-anak begitu itu energi tersendiri. Alhamdulillah ya. Berarti ini sinerginya luar biasa. Ekosistem sekolah yang baik, ekosistem sekolah penggerak ataupun sekolah yang akan menjalankan mengimplementasikan sekolah yang berfokus pada siswa kan harus selalu diaktifasi ya, komponen-komponen. Jadi semuanya harus bergerak. Pak Nur Hadi, ini saya mau nanya nih. Nah, selama Pak Nur Hadi menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira pernah nggak mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral nih selama menjabat? Iya, kalau pertanyaannya terkait dilema etika, terkait bujukan moral, ya dalam keseharian pasti sering. Yang sederhana saja lah, misalkan ya ada guru izin ya di luar sakit misalkan, tapi ada keperluan. Nah ini kan sebetulnya dilema juga secara tugas utama guru kan ngajar, tapi misalkan dia ada keperluan, misalkan ada urusan urusan yang harus diselesaikan di hari itu. Ini kan dilema yang sederhana tapi substantif sebenarnya dari sisi kegiatan di sekolah ya, karena core kegiatan di sekolah kan pembelajaran. Nah kalau gurunya kemudian ada urusan di luar ya, itu kan mesti kemudian ada satu kebijakan yang bisa win-win solution lah menyelesaikan masalah ini. Ya sebetulnya secara umum sih kita mesti bisa mengikuti aturan ya, pijakannya adalah aturan. Dimanapun kita berada, pijakannya kan aturan. Kalau secara umum dalam bernegara ya konstitusi lah, undang-undang itu pijakan utama. Di sekolah ya biasanya kan ada aturan, ada tata tertib dan sebagainya. Ya selama kita berpijak pada itu, ya berpijak pada aturan itu, tetapi sebagai dunia pendidikan, dunia akademis yang di dalamnya adalah yang dikelola adalah manusia ya, oke, kita tegak lurus sesuai aturan, tetapi kadang-kadang di dunia berinteraksi dengan manusia itu ya mesti ada hal humanisnya. Makanya kemudian kita bisa pilih mana urusan yang memang betul-betul urgen ya bagi guru tersebut, atau urusan yang bisa ditunda. Itu sebenarnya harus diketahui. Jadi kalau ada guru yang izin di luar sakit tapi ada urusan di luar, mesti ditanyakan secara detail dulu. Ini urgensinya sejauh mana? Apakah bisa ditunda selepas pulang sekolah urusannya dikerjakan, atau harus di jam sekolah gitu ya? Kalau harus di jam sekolah ya berarti mesti ada alternatif
agar siswanya tidak ditinggal. Berarti guru tersebut mungkin sudah menyiapkan kegiatan buat siswanya dan kerjasama dengan guru lain untuk ikut mengawasi gitu ya. Kalau memang urgen sekali, tapi kalau bisa ditunda ya kita mesti sampaikan ke guru ngajar dulu, kemudian urusannya bisa ditunda di jam kumpulan. Itu sih yang sering terjadi, itu salah satunya. Sebenarnya banyak juga sih kalau kesalahan itu. Pasti banyak banget hal-hal yang dilematis, kasus-kasus yang di sekolah pasti banyak banget kan. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut pun Pak Nur Hadi juga harus memikirkan dua pihak ya Pak Nur Hadi ya. Iya dong, karena guru-guru juga manusia juga kan, bukan benda mati. Jadi namanya kita berinteraksi dengan manusia, siswa manusia, apalagi siswa harus diprioritaskan, tapi guru-guru juga manusia. Makanya kita harus tahu secara detail urusannya ini apa. Itu yang kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya sebelum mengambil keputusan itu kita harus punya informasi yang detail, yang benar, sehingga keputusannya tepat, mengikuti aturan, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang terkait kemanusiaan. Tapi prioritas siswa itu harus menjadi prioritas utama sebenarnya di situ. Berarti selama pengambilan keputusan pun Pak Nur Hadi juga mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan juga ya Pak Nur Hadi ya? Ya, artinya gini, nilai-nilai kebajikan itu memang prioritas, aturan juga prioritas, siswa prioritas utama. Makanya tadi harus tahu dulu kepentingannya apa, urgen sekali atau tidak, bisa ditunda atau tidak. Berarti untuk pengambilan langkah-langkah prosedurnya itu ya kitanya ini awalnya ini kegiatan tersebut itu urgen atau tidak gitu. Ya. Kalau sekedar ada urusan keluarga yang bisa ditunda saat pulang ya kita arahkan pulangnya saja begitu di sini. Ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Nur Hadi, selama pengambilan keputusan tadi hal-hal yang dianggap efektif nih dalam pengambilan keputusan tersebut seperti apa? Yang efektif banget buat Pak Nur Hadi gitu. Yang efektif itu ya sebenarnya kalau kita selalu berpijak pada aturan ya dan tata tertib lah ya, karena kan itu pedoman utama ya. Jadi kalau kita berpedoman pada aturan yang sebenarnya apapun situasi yang terjadi ya kembali lagi pada aturan itu sih sebenarnya kembali pada tata tertib dan apapun lah ya, termasuk urusan mengambil keputusan terkait dengan kegiatan, terkait dengan program-program, terkait dengan anggaran ya sebenarnya pada pedoman utama itu aturan. Berarti rule pertama itu ya memang kita itu berpijaknya pada aturan. Jangan sampai lah kita menyalahi kacau dunia ini kalau konstitusi sudah ditabrak kacau. Iya, baik. Selama menjabat ini pasti kan ada ya Pak Nur Hadi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah, apalagi dalam pengambilan keputusan, ya kan? Apalagi saat ini kita bekerjanya di swasta, pasti ada hal-hal tantangan. Tidak, keputusan kita ini ya kalau bisa ya sesuai dengan SOP yayasan dan sesuai dengan wali murid ya kan, karena kita kan di swasta itu lebih ke pelayanan gitu ya. Kira-kira hambatan yang pernah dirasakan Pak Nur Hadi? Ya kepala sekolah di swasta itu kan kadang-kadang bukan top manajemen ya. Kalau di negeri kan dia top manajemen. Siap. Ya kan, karena dialah yang menentukan keputusannya sendiri sebagai pimpinan tertinggi. Kalau di swasta secara umum itu kita ada yayasan, kemudian kita menanggung operasional di sekolah, di bawahnya ada guru-guru, ada staf dan sebagainya. Jadi kepala sekolah kadang-kadang mesti bisa memfasilitasi antara keinginan yayasan, harapan guru-guru dan sebagainya. Tapi semuanya itu ya
kembali lagi pada pijakannya pada visi sekolah itu sendiri. Jadi kan kalau dalam ilmu manajemen itu ada yang namanya perilaku organisasi, ya. Perilaku organisasi itu ada 3 tingkatan: tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi. Kalau tingkat individu itu apa? Masing-masing kita secara individu pasti punya perbedaan, punya keinginan yang berbeda-beda, punya semangat, punya motivasi yang berbeda-beda. Itu tingkat masing-masing individu ya, nggak ada yang sama. Tapi kemudian disatukan dalam sebuah kelompok, ya kan? Tingkatan yang kedua. Kalau sudah bersatu dalam sebuah kelompok, berarti keinginan individu tadi mesti dilebur menjadi keinginan kelompok, gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk ke tingkatan organisasi. Nah, kalau sudah masuk ke tingkatan organisasi, ya sudah, berarti semua itu harus disatukan oleh visi organisasi. Tidak boleh keinginan pribadi-pribadi itu kemudian masing-masing individu itu bersifat keinginan pribadi. Karena ini sudah organisasi, sudah harus visi organisasi yang harus menjadi pijakan dan kebijakan organisasi. Kalau organisasi itu ada kebijakannya, semua harus mengikuti kebijakan. Jadi dari sisi itulah, maka kalau ditanya hambatan, ya pasti hambatannya banyak. Karena kita harus memfasilitasi keinginan yayasan sebagai top manajemen tadi, keinginan guru-guru dan staf-staf, harapannya ya itu harus difasilitasi, dan kepala sekolah harus bisa harus memfasilitasi kedua hal itu, tapi tetap berpijak pada visi. Jadi kalau ada masalah pun kembali lagi kepada visi. Jadi selalu pengingatnya adalah visi. Yayasan kembali ke visi, guru-guru dan staf juga kembali ke visi. Jadi itu sih yang paling penting. Berarti saya tarik kesimpulan juga, misalnya saat ada tantangan ya kita untuk menyelesaikan prosedur untuk mengambil keputusan itu ya kita berbicaranya sama visi misi sekolah. Visi dan tata tertib sekolah lah gitu ya, pijakan utama itu. Meskipun tentu sisi humanismenya masih tersentuh ya Pak. Sisi humanismenya mesti ada juga tadi gitu kan. Misalnya yang sederhana tadi izin, kepentingannya apa, urgensinya apa. Kalau penting banget misalkan yang tidak bisa ditinggalkan ya ada sisi humanismenya itu yang mesti dimunculkan. Tapi kalau masih bisa ditinggalkan ya nanti selesai aja gitu, selesaikan dulu. Dari beberapa tadi yang sudah disampaikan Pak Nur Hadi ini, faktor-faktor yang mempermudah dalam membantu mengambil keputusan, faktor yang paling mudah ya kesamaan persepsi. Kalau persepsinya sudah sama, ya semua komponen yang ada di sekolah persepsinya sama, yayasan, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, itu sebenarnya persepsinya harus sama untuk menyukseskan visi ya. Semuanya harus ke sana, tidak boleh yayasannya ke kanan, kepala sekolahnya ke kiri, lain kacau. Itu harus sama, menyukseskan visi, menyukseskan tujuan. Jadi yang mempermudah ya kalau persepsinya sudah sama, persepsi terkait dengan visi, kemudian semangatnya sama, kemudian tentu sebagai organisasi juga punya kesolidan yang kuat, tadi dengan semangat yang sama, visi yang sama, ini akan sangat mempermudah jalannya organisasi dan berjalannya kebijakan-kebijakan. Berarti pengambilan itu memang harus meleburkan persepsi ya. Kalau misalnya ada persepsi yang ya tidak semua, misalnya 10 orang, mungkin satu persepsi itu yang mungkin berbeda, tapi di satu persepsi ini dipisahkan, itu dileburkan gitu ya Pak Nur Hadi ya, biar mempermudah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Kan tadi itu kalau sudah berada di satu organisasi ya
semua keinginan pribadi itu harus dijauhkan, harus dihilangkan. Yang ada adalah visi organisasi, tujuan organisasi, kebijakan organisasi. Itu yang harus diikuti semuanya, baik top manajemen, baik middle manajemen, baik semua guru dan staff. Itu kalau sudah berada di organisasi ya yang diikuti adalah kebijakan organisasi. Tentu kebijakan yang diambil itu harus sesuai untuk mensukseskan visi, misi, tujuan sekolah itu ya. Itu sih yang paling penting. Baik Pak Nur Hadi, dari awal sampai akhir saya sudah menangkap ternyata dalam pengambilan keputusan itu satu, kita itu harus mengikuti aturan yang ada. Yang kedua, saat aturan tersebut sedikit ada menyentuh rasa humanis, mungkin kita kembalikan lagi visi-visi kita gitu. Sisi humanis tidak boleh juga untuk tidak boleh juga untuk sering-sering digunakan gitu. Bukan menghilangkan kebenaran gitu. Oh ya, siap. Jika itu salah ya sisi humanisnya tidak boleh jalan gitu. Gitu ya. Sudah jelas-jelas dia salah. Ya berarti aturan yang harus ditegakkan, sisi humanisme disingkirkan dulu. Kecuali kalau dia tidak salah, benar dan memang bisa dikompromikan dan dikompromikan. Jadi kita itu bisa kompromi tapi tetap menegakkan aturan dan kebenaran paling penting. Itulah. Berarti saya tarik kesimpulan tadi, pertama aturan, terus kita ditarik ke kalau misalnya aturan berbenturan dengan sisi kemanusiaan, kita harus balikin lagi ke visi gitu ya, visi. Terus untuk memudahkan cara pengambilan yaitu menyamakan persepsi. Setelah menyamakan persepsi, mungkin kita bisa melangkah untuk mengambil kebijakan keputusan ya kan yang sesuai, yang misalnya keputusan tersebut itu untuk kepentingan bersama gitu kan, kepentingan organisasi. Pak Nur Hadi, terima kasih ya atas wawancaranya hari ini, terima kasih atas waktunya. Saya selama sekitar 5 menit sampai 10 menit saya merasakan, wah Pak Nur Hadi ini keren banget nih dalam pengambilan keputusannya. Dia mengambil beberapa nilai-nilai kebajikan dalam saat menjabat dari kepala sekolah. Itu banyak banget aturan-aturan yang memang harus diperlakukan sama Pak Nur Hadi gitu ya. Oke, semoga sukses ya, lulus jadi guru penggerak. Amin dan ya menciptakan ekosistem sekolah yang berpusat pada siswa, yang menyenangkan di sekolah ini. Dan harus jadi penggerak, harus jadi motornya, kan guru penggerak kan. Amin ya robbal alamin. Baik Pak Nur Hadi, kita salam ke kamera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fatmawati CGP Angkatan 9 dari SDIT Al-Uswah. Saat ini saya akan mewawancarai Bunda Yuni. Bunda Yuni ini adalah Kepala Sekolah TK Kurotayun. Apa kabar Bunda Yuni? Alhamdulillah baik, Bu Fatma. Alhamdulillah ya, hari ini saya diberi kesempatan, dikasih waktu Bunda Yuni untuk mewawancarai. Nah, Bunda Yuni, kesibukannya apa nih hari ini nih? Setiap hari rutinitas ya. Saya mengelola, kebetulan di sini PAUD ya, lebih ininya. Terus kemudian juga kami juga ada daycare atau teman penitipan anak. Jadi ya kesehariannya masih bergelut pengelolaan demikian gitu, PAUD dan daycare saja dari pagi sampai sore. Ya, sampai ini ya menunjang dunia pendidikan di level sebelum masuk SD. Nah, kira-kira nih Bunda Yuni selama menjabat jadi kepala sekolah, adakah yang ditemuin gitu kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang Bunda Yuni alami selama menjabat? Dilema etika ini maksudnya terkait tadi apa dilema etika itu, apakah kaitannya dengan
peserta didik atau apa di dalam maksud di itu apa namanya lebih khususnya? Nah, di peserta didik boleh saat menentukan untuk nilai rapot boleh, terus keputusan-keputusan Bunda Yuni di pas waktu untuk kelas atau wali murid yang misalnya dia memiliki opini seperti ini, Bunda Yuni pun harus memberikan kebijakan, tapi kebijakan itu sesuai dengan peraturan sekolah dan sesuai dengan kemauan orang tua murid gitu. Kira-kira Bunda Yuni selama menjabat ini ada nggak sih dilema seperti itu? Misalnya wali muridnya ini menginginkan seperti ini, tapi SOP yang di sekolahnya Bunda Yuni tidak menginginkan, tapi Bunda Yuni kepingin ada antara kepercayaan dan kesetiaan, tapi kebijakan yang diberikan Bunda Yuni ini bisa mengcover semua apa yang diinginkan orang tua seperti itu. Baik. Untuk kalau di sini ya selama ini alhamdulillah antara orang tua dan sekolah bisa berjalan dengan baik. Karena kamu memang sebelum memulai setiap tahun ajaran baru itu kan kita membuat suatu perencanaan kegiatan sekolah gitu kan. Juga terkait sama pembiayaannya, waktu-waktunya, sehingga orang tua peserta didik itu sudah mengetahui gitu ya kegiatan yang ada di sekolah. Namun kadang-kadang kami ini sih kebetulan kan PAUD ini kan juga istilahnya menginduk kepada organisasi dari PAUD gitu kan ya. Nah kadang-kadang nih memang di organisasi ini kan karena kita menginduk ke satu organisasi pasti kan ada hak dan kewajiban ya kan. Siap. Nah di situ sekarang tuh ada kegiatan-kegiatan yang memang yang kami harus mensukseskannya gitu. Mau nggak mau ini juga kami harus sosialisasikan ke orang tua. Ya memang sih sekarang itu juga ada kaitannya dengan masalah pembiayaan gitu ya, karena dari kami juga sudah punya program yang ada pembiayaannya juga gitu, kegiatan selama di sekolah untuk menunjang pembelajaran anak-anak. Namun juga ada kegiatan di luar dari yang sudah kami rencanakan gitu. Ya memang ya akhirnya memang mau nggak mau tadi untuk khususkan itu sebagai anggota yang baik kan kita harus juga mengkhususkan tersebut gitu ya. Ya selama ini sih alhamdulillah memang intinya adalah komunikasi dengan peserta dengan orang tua murid gitu ya, dengan orang tua peserta didik. Jadi di rapat setiap ada kegiatan baru dari tadi organisasi induk yang kami bernaung di sana ya. Misalnya itu harus disampaikan ke orang tua peserta didik, ya udah kami akan mengadakan rapat, terus kemudian bagaimana konsekuensinya dan sebagainya dan keuntungan mengikuti kegiatan tersebut. Ya selama ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadinya di satu sisi yang kami tadi khawatirkan terkait masalah biaya misalnya atau apa gitu, akhirnya orang tua peserta didik juga bisa memahaminya gitu seperti itu, dan kami pun juga bisa dianggap sebagai anggota dari organisasi yang istilahnya cukup mensukseskan lah kegiatan tersebut kayak gitu. Berarti selama memberikan keputusan dilema politik, dilema etika ini, Bunda Yuni sudah sesuai keinginan wali murid, terus Bunda Yuni juga sesuai dengan prosedur dari organisasi tersebut gitu. Nah, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini gitu, Bunda Yuni? Iya, biasanya memang kami sebelum kami sosialisasikan ke orang tua murid, pasti kami akan rapat dulu ya dengan para guru gitu kan. Bagaimana pendapat dari guru-guru terkait satu kegiatan gitu kan misalnya. Terus kemudian walaupun nanti ada pro dan kontra dari guru misalnya karena masih ada pertimbangan gitu ya. Namun kemudian itu juga jadi masukan juga kan buat saya pegangan gitu. Tapi kalau kita ingin mensukseskan terus ya kita pasti akan cari jalan tengah lah, yang mana tadi selalu mengedepankan agar bisa terlaksana gitu misalnya. Kalau memang itu kita harus terus serta gitu sebagai anggota misalnya. Terus kemudian juga akan kami sampaikan lah ke orang tua murid gitu ya tentang itu tadi satu kegiatan atau kebijakan gitu seperti itu. Ya terus kemudian kita rapatkan awal-awal nih biasanya kami tuh ini dulu komite sebagai penjembatan ya antara kepala sekolah dan orang tua murid. Kita sampaikan dulu gitu kan, ini ada kegiatan ini gitu misalnya, mungkin butuh biaya sekian, waktunya akan dilaksanakan kapan gitu kan. Kemudian dari ini kita minta tolong misalnya draftnya sajalah gitu kan, orang tua murid itu sudah tahu gitu ya sebelum kami akan mengadakan rapat keseluruhan gitu kan, sehingga istilahnya
orang tua peserta didik hadir itu kan mereka sudah punya bayangan gambaran, oh yang akan dibicarakan seperti ini nih gitu kan, sehingga mereka pun juga akan memberikan pendapat atau solusinya untuk akhirnya kesepakatan yang memang menghasilkan sesuatu yang baik untuk semuanya seperti itu. Baik. Berarti langkah-langkahnya rapat ya Bunda Yuni. Nah, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tadi juga udah disampaikan sama Bunda Yuni gitu kan. Saja yang selama pengambilan keputusan itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu. Bunda Yuni merasa ada tantangan nggak kalau misalnya saya memilih yang A ini, apakah akan berkorban untuk kepentingan ini gitu. Kalau saya memilih yang ini, ada hal yang saya korbankan gitu. Ya pastinya ada apa namanya, pasti dalam satu apa namanya keputusan yang memang pasti ada konsekuensinya ya. Ya tadi, tapi selama ini karena mungkin tadi ya komunikasi lancar kali ya seperti itu, apa yang menjadikan tadinya sesuatu kekhawatiran gitu ya, misalnya ini tidak menjadikan suatu kesepakatan gitu ya, tapi ternyata karena kita memberikan satu alasan-alasan gitu ya, misalnya kita memilih yang misalnya kita jalan-jalan nih misalnya gitu kan ya, jalan-jalan pas akhir tahun kan biasanya ada field trip gitu kan ya. Tadinya kita misalnya sebelumnya tuh di misalnya di mana pada saat program tahunan itu misalnya menyatakan akan pergi ke suatu tempat A misalnya. Terus kemudian ya orang tua pas lagi disampaikan sudah agak paham, oh ke sana. Ternyata setelah kita survei atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang plus dan minus gitu ya, akhirnya kayaknya nih kita akan cancel, kita akan tunda, nggak jadi gitu. Terus tapi kita punya alternatif lain gitu. Jadi kami tuh setiap sesuatu yang memang satu kita gagal gitu, tapi kita sudah mempunyai alternatif lain. Kemudian kami juga sudah menyatakan alasan-alasannya gitu ya, sehingga kenapa kita jadi memilih yang ini gitu ya. Dan itu lagi selalu kami sebelum untuk rapat secara keseluruhan, kami akan menyampaikan dulu ke komite atau beberapa orang tua sehingga ada daya dukung gitu loh ke kami sehingga mungkin yang tadi yang sudah begitu paham ya sebelumnya, mereka juga bisa meyakinkan juga gitu ya terus, dengan orang tua peserta didik yang lain gitu loh. Ya selama ini seperti itu sih untuk dilema-dilema yang kadang kami suka alami gitu kan, ya seperti itu. Ya seperti itu sih. Ya emang kayaknya sih judulnya tadi itu kita harus memberikan sesuatu alternatif yang lain, tapi sudah memberikan alasan yang jelas gitu bisa diterima, terus dikomunikasikan gitu. Memang tujuannya wawancara ini tuh kita mewawancarai bagaimana mengambil keputusan tapi dalam nilai kebajikan. Dan pas waktu kita memutuskan keputusan tersebut, itu keputusan yang benar-benar sudah kita pilih yang terbaik. Gitu kan Bunda Yuni ya. Nah sekarang tadi adakah seorang faktor yang membantu tadi ya, pertama kita mengkoordinasikan dengan Korlas gitu kan Bunda Yuni ya. Nah, kira-kira nih selama terakhir ini Bunda Yuni dari selama menjabat jadi kepala sekolah, dari beberapa pengalaman tersebut, adakah yang pernah sekali Bunda Yuni itu aduh saya salah nih mengambil keputusan ini gitu, pernah nggak Bunda Yuni? Ya. Alhamdulillah saya bisa dikatakan saya menjadi kepala sekolah untuk kuat ini dari 2009 ya. Iya. Tapi ya itu mungkin karena saya sudah menggunakan pakem yang ada ya, istilahnya cara-cara langkah-langkah yang ada gitu ya. Sehingga ya, alhamdulillah semua saya berjalan lancar gitu ya, tidak mengalami sesuatu yang merasa kayak salah atau gimana. Pernah sih memang sekali itu ya waktu saat karena kondisi habis yang COVID itu ya, terus yang tadinya kita vakum nggak keluar, terus udah gitu ada kesempatan kita keluar gitu kan. Ya mungkin, nah di situ juga kan orang tua murid juga ada yang kayak ada yang merasa oh ya nggak apa-apa keluar, tapi ada juga merasa yang aduh nggak usah deh jauh-jauh atau bagaimana gitu. Nah di situ aja sih waktu itu yang mana akhirnya ya udah diputuskan kita keluar gitu kan. Tapi satu sisi gini, ada pendapat satu orang tua tuh emang udah yang yang mereka tuh udah istilahnya geng ya, bukan geng ya, maksudnya udah mereka udah kompakan ya, karena kebetulan kan muridnya juga nggak saat itu kan nggak banyak ya kalau COVID ya, jadi kan perbandingan yang misalnya mau pergi ke A gitu ya misalnya, terus ada B. Nah
sedangkan jadi kepecah dua karena ada satu kelompok orang tua murid yang udah sudah kompak gitu ya, dan itu dia hampir menjadi mewakili 50% gitu kan dari keputusan semuanya. Nah akhirnya saya misalnya langsung mengambil keputusan yang dari yang tadi itu yang udah kompak tadi. Sedangkan sebenarnya ada orang tua murid yang menginginkan udah yang ini aja, kita kan belum pernah kayak gitu sih, sempat ada rasa kayak gitu juga ya, itu memang dilema banget dilema. Aduh iya ya, kok itu karena gini, saat di rapat itu dia tidak begitu bersuara keras gitu kan, maksudnya kelihatan gitu ya, sehingga kan kita tidak bisa mengetahui keinginannya memang benar-benar besar gitu loh gitu, karena ya memang bisa jadi dia mungkin juga orang tua murid yang mungkin juga nggak enak atau gimana ya, tapi maksudnya setelahnya lah gitu baru ada komplain-komplain atau suara-suara yang seperti itu aja sih ya. Tapi alhamdulillah sih atas pengertian semuanya ya kan, tadi karena kondisi kan habis COVID itu, jadi kan walaupun pergi juga akhirnya nggak mau jauh-jauh juga karena masih ada pertimbangan masalah kesehatan, ya itu hanya terlaksana gitu ya. Walaupun memang saat itu saya merasakan terlaksananya juga jadi ada kurang sempurna, kalau mungkin ada orang tua yang menginginkan sebenarnya tadi itu kayak gitu aja sih sebenarnya saat itu. Wah bagus banget ya. Kali ini saat saya wawancara sama Bunda Yuni, saya merasa terinspirasi nih ya saat mengambil keputusan gitu ya. Ternyata mengambil keputusan itu pun ada tekniknya. Jangan sampailah keputusan-keputusan yang sudah kita lontarkan itu ada pihak-pihak yang tidak menyetujui. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak menyetujui pun, itu harus melebur dengan keputusan yang sudah dibuat bersama. Iya benar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bunda Yuni atas waktunya. Gitu. Nanti saya mungkin ada beberapa nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain momen lagi. Silakan. Nah, sama-sama Bunda Yuni kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.